Oke, Oke, baik. kita lihat ya soalnya di sini. Baik, Pak. Langsung ya kita bahas, tapi di Hmm. sini dulu Pak, jangan dulu ke slide Iya, berikutnya. siap siap. Oke, seorang laki-laki berumur 45 tahun dirawat di rumah sakit karena luka bakar derajat 2. Saat ini, pasien mendapatkan rehidrasi berupa natrium klorida 0,9% 24 tetes per menit. Saat perawat melakukan observasi, tampak ada darah pada selang dan juga cairan infus macet. Nah, di sini pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan oleh perawat? Ini masih berhubungan dengan intervensi keperawatan. Yang A, menyetop tetesan infus, berarti kita stop ya, klem infusnya, selang infusnya. Kemudian yang kedua, mengatur posisi tangan tadi ya, seperti jawaban dari Erina, posisi tangannya mungkin ada yang diluruskan, atau mungkin lebih mengangkat, dan lain-lain. Kemudian menambah kecepatan tetes infus, berarti di loss ya, jadi di loss, dibiarkan gitu. Kemudian memberikan kompres pada tangan yang bengkak. Jadi tangannya itu langsung dikompres saja. Kemudian langsung mencabut selang infus dan membersihkan darah pada selang. Oke, tadi saya lihat juga ada yang jawabannya E, ada yang jawabannya B, ada yang jawabannya A, kemudian juga yang D nggak ada ya. Jadi yang tidak ada itu adalah D dan C. Ya, jadi rata-rata menjawabnya itu adalah A, B, dan E. Menambah kecepatan infus. Mungkin juga ada beberapa orang akhirnya di loss juga itu ada ya sebenarnya biasanya. Berarti tapi itu tahu ya, ini berarti tidak boleh menambah kecepatan tetesan infus. Kemudian dia memberikan kompres pada tangan yang bengkak juga itu belum ke arah sana dulu. Oke, di sini antara jawaban A, B, dan C. Tadi Erina sudah menjawab B, mengatur posisi tangan. Berarti posisi tangannya dibiarkan dulu atau mungkin diluruskan ya, atau mungkin juga kebiasaan ke bawah atau ke atas gitu ya. Jadi biar dia tidak banyak bergerak atau diimobilisasi, didiamkan gitu, jangan gerak terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak dan Ibu semua, ya dari soal ini ada darah pada selang dan cairan infus macet. Kita tahu ya banyak faktor kenapa cairan infus tersebut terkena darah. Ya, jadi ingat, dan ini juga salah satu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai darah tersebut membeku kemudian sampai masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu akan lebih membahayakan untuk si pasien. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya, oke, ini mengatur posisi tangan. Mungkin kita bisa bayangkan kalau mengatur posisi tangan, kalau dia ternyata langsung lancar, bagaimana kalau memang ada bekuan darah yang masuk? Itu juga harus diperhatikan. Mencabut selang infus dan membersihkan darah pada selang. Nah, ini langsung aja dicabut ya, tanpa diperhatikan yang lain dulu. Ada yang utama yang harus kita perhatikan, apa? Ya. Oke, kita lihat jawabannya, Pak. Ya, yang diperhatikan itu adalah menyetop ya. Jadi stop dulu, dihentikan dulu sebelum ke yang lainnya. Ya, jadi sebelum ke yang lain-lain, mulai posisi, mengeluarkan darah dan membersihkan spooling dan lain-lain, itu tolong di stop terlebih dahulu ya. Jadi jawaban yang betulnya itu adalah A, menyetop tetesan infus. Ya, nah tadi ada beberapa jawaban yang A ya, cukup banyak juga. Ya, jadi ini juga tolong lebih diperhatikan lagi ya. Ada Ahmad Fadilah, nih siapa lagi yang A? Ya, ada Nasti, kemudian juga ada Juliana, ya. Bu Rines jawabannya E, langsung cabut. Enggak, ya, stop dulu ya, menyetop tetesan infus terlebih dahulu ya. Di sini ya, ada penjelasannya bahwa apabila darah baik di selang infus, tangan cukup banyak dikhawatirkan ini akan bisa meningkatkan terjadinya resiko blood clot atau ada pembekuan darah. Jadi gumpalan darah ini dapat menghambat aliran cairan yang diberikan melalui selang infus. Ya, asupan cairan di pelot tubuh terhambat dan ini bisa menyebabkan dehidrasi dan atau tidak optimal pengobatan yang diberikan. Jadi stop tetesan infus sebelum tindakan-tindakan yang lain. Mungkin betul posisi betul, tapi ada baik dihentikan dulu. Ya, jadi kalau pernah ada pembekuan darahnya itu dikeluarkan dulu ya. Jadi darahnya dikeluarkan dulu, setelah dia bersih baru dimasukkan kembali dengan cairan yang lebih benih atau yang lebih jernih. Gitu ya. Seperti itu Pak Cahyo. Jadi jawaban yang nomor 3 itu adalah A, yaitu menyetop tetesan infus. Ya, mudah-mudahan sampai di sini semuanya paham dan mengerti ya. Jadi tindakan yang bisa kita lakukan seperti itu jika menemukan soal seperti ini. Ya, Baik, terima kasih Pak Nuril atas ya penjelasannya Pak mudah-mudahan bisa Nuril. diterima ya penjelasan dari saya. Ya, baik ya, udah pasti diterima. Iya, amin. Oke, baik.
Nah, di sini, banyak juga ya teman-teman yang masih keliru untuk jawabannya, mungkin bisa dilihat kembali untuk materinya. Karena, kalau misalnya kita flashback mungkin ya untuk teman-teman yang sudah ikut dari beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, ada di sebuah pertemuan, bersama dosen Voko bahwa menjelaskan kalau di uji kompetensi ini lebih ke materi, lebih ke teori, bukan untuk Iya, yang betul. dipraktek ataupun Mungkin ada juga, kebiasaan Pak, gitu. Heeh, soal-soal yang sejenis seperti ini ya, untuk mhm, tindakan ini kan tentang infus ya, ada tentang iya, NGT juga, ada mhm. tentang pemberian, apa, kateter juga dan lain-lain. Itu biasanya ketika ada hambatan atau apa, biasanya dihentikan terlebih dahulu, ya, dihentikan terlebih dahulu. Jadi kalau NGT di-stop dulu, kateter juga di-stop dulu ketika kita ada hambatan dalam proses pemasangan dan lain-lain. Itu ya, Pak? Baik, ya ini tambahan juga dari Pak Nuril Iya. ya. Untuk teman-teman yang masih kurang tepat untuk jawabannya bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nuril? Coba diketik saja di kolom chat, ya sudah paham berarti kita langsung lanjut ke soal nomor 4 ya.